Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kenalkan, saya Vika Asila Safani akan menjelaskan terkait keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit. Sebelumnya, rekan-rekan udah tahu belum sih tentang K3RS ini? Pastinya pernah dengar dong. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, apa itu keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit? Kita bahas secara umum dahulu ya. Keselamatan kerja atau safety adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja. Sedangkan kesehatan kerja atau health adalah suatu keadaan seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental akibat pengaruh pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan kalau K3 itu kondisi atau kegiatan upaya pemberian aman dan nyaman saat bekerja. Jadi intinya K3RS itu kegiatan yang menjamin dan melindungi seluruh orang di rumah sakit dengan aman dan nyaman tanpa ada rasanya gangguan. Selanjutnya kita ke tujuan keselamatan kesehatan di rumah sakit. Yang pertama ada keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua ada manajemen resiko K3RS. Ini ditujukan untuk meminimalkan resiko yang menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan orang atau SDM yang ada di rumah sakit. Yang ketiga ada pengaturan K3RS. Maksudnya itu adalah mengatur kinerja di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga mengurangi adanya resiko kecelakaan kerja. Yang keempat ada pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Ini ditujukan untuk melindungi SDM dan lingkungan dari limbah yang nantinya dapat merusak lingkungan. Kemudian yang kelima ada pencegahan dan pengendalian kebakaran. Bertujuan untuk memastikan SDM di rumah sakit bebas dari bahaya api, asap, dan bahaya lain. Yang keenam ada pengelolaan prasarana rumah sakit. Dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memastikan kehandalan sistem utilitas. Maksud dari sistem utilitas ini adalah kelengkapan fasilitas yang ada di rumah sakit. Lanjut ke ruang lingkup K3RS. Yang pertama ada keselamatan terhadap faktor penyebab penyakit. Faktor utama penyebab penyakit salah satunya adalah penyakit akibat pekerjaan atau biasa disebut dengan PAK. Sehingga penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting dilakukan untuk semua tenaga kerja demi keselamatan diri sendiri dan banyak orang. Yang kedua ada keselamatan terhadap pemakaian alat medik dan non-medik. Peralatan yang dipakai itu biasanya terkontaminasi langsung dengan tubuh pasien, sehingga sangat beresiko untuk tertularnya berbagai penyakit. Di sini kita dapat tahu kalau pengelolaan peralatan medis dengan pembersihan penting dilakukan. Yang ketiga, ada keselamatan terhadap bahan berbahaya. Bahan berbahaya ini selalu dibahas ya. Bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Sehingga harus dilakukan pengelolaan bahan berbahaya ini untuk menghindari limbah beracun. Yang keempat, ada keselamatan kerja terhadap bahaya kebakaran. Maksudnya memastikan tenaga medis atau RS, pasien, dan orang-orang yang ada di rumah sakit aman dari bahaya api dan asap dan tidak menimbulkan bahaya yang menimbulkan korban jiwa. Yang kelima, ada keselamatan terhadap bencana.
Tujuannya untuk meminimalkan dampak terjadinya kejadian akibat kondisi darurat bencana yang menimbulkan kerugian. Lanjut kita ke faktor penyebab kecelakaan kerja di rumah sakit. Yang pertama itu faktor lingkungan kerja atau work environment. Ada faktor kimia, yang dimaksud adalah penyebab dari bahan baku produksi, proses produksi, dan hasil produksi suatu kegiatan usaha. Hal ini digolongkan menjadi bahan mudah terbakar, mudah meledak, dan lainnya. Kemudian ada faktor fisik, seperti penerangan yang tidak cukup baik, panas, kebisingan, dan lainnya. Ada faktor biologi, berupa seperti mikroorganisme yang mengganggu aktivitas pekerjaan. Kemudian ada faktor ergonomi, ini dikhususkan pada perencanaan dari cara kerja yang baik, meliputi tata cara bekerja dan peralatan. Kemudian ada faktor psikologi, ini berhubungan dengan baik atau tidaknya sesama pekerja dalam lingkungan kerja, atau bisa disebut solidaritas lah. Solidaritas kita itu bagaimana di dalam pekerjaan. Hal ini bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua ada faktor pekerjaan, ada jam kerja dan pergeseran waktu. Di jam kerja, contohnya jika jam kerja kita terlalu banyak, maka bisa menjadikan badan kita itu menjadi capek. Hal ini bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Untuk pergeseran waktu sama halnya dengan jam kerja, pergeseran waktu yang tidak menentu menjadikan badan lelah dan tidak punya waktu untuk istirahat. Jadi pikiran kita itu tidak fokus sehingga banyak melakukan kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang ketiga ada faktor pekerja. Ada umur pekerja. Golongan muda biasanya mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan kecelakaan lebih rendah daripada golongan usia tua. Kemudian ada pengalaman kerja. Semakin lama orang bekerja, maka semakin banyak pengalaman dia dalam bekerja, sehingga mengurangi adanya resiko kecelakaan kerja. Kemudian ada tingkat pendidikan. Cara berpikir seseorang dalam menghadapi pekerjaan ini sangat menentukan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian ada lama bekerja. Namanya seorang bekerja akan mempengaruhi pengalaman bekerjanya. Ada faktor kelelahan. Kelelahan mengakibatkan kecelakaan kerja atau turunnya produktivitas kerja. Selanjutnya kita ke upaya mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama itu melakukan pencatatan kejadian kecelakaan akibat kerja atau KAK sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh petugas K3. Yang kedua, melakukan peningkatan terhadap penerapan pelayanan kesehatan kerja. Hal ini perlu dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan khusus, pengobatan, dan perawatan bagi penderita yang sakit, kemudian melakukan pelaporan kepada direktur rumah sakit. Kemudian yang ketiga itu perlu diadakan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja seperti pemeriksaan paru-paru, laboratorium, maupun pemeriksaan secara fisik terhadap perawat IGD maupun tenaga medis yang lain. Yang keempat, perlu diadakan kegiatan surveillance kerja seperti pemetaan tempat kerja berdasarkan risiko bahayanya. Yang kelima, perlu diadakan penyesuaian terhadap peralatan kerja SDM rumah sakit seperti mengidentifikasi ergonomi terhadap peralatan kerja dan resiko peralatan kerjanya. Gimana nih rekan-rekan? Udah ada sedikit tambahan pengetahuan ya tentang K3RS. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.